Siapa sangka, salah satu kasus penipuan terbesar dalam sejarah investasi pertambangan emas dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Timur. Peristiwa itu terjadi pada zaman Orde Baru dan dikenal dengan sebutan skandal tambang emas Busan atau skandal BRIEX. Lalu, bagaimana awal mula skandal ini bisa terjadi? Dan bagaimana para investor berani mengeluarkan dananya yang cukup besar untuk membiayai tambang yang tidak ada itu? Begini ceritanya, sahabat. Pada tahun 1993, seorang ahli geolog asal Filipina atas nama Michael de Guzman menjelajahi sejumlah hutan di Kalimantan dan keluar dengan kabar luar biasa. Dia mengaku menemukan jutaan ton cadangan emas yang siap ditambang. Tentu saja, untuk membuktikannya, dia membutuhkan orang lain agar ceritanya lebih meyakinkan. Guzman lantas menghubungi ahli geologi lain, yakni John Vilderhoff, yang sangat senang dengan kabar tersebut. Guzman lalu meyakinkan Vilderhoff untuk menemukan investor yang mau menanamkan modalnya agar keduanya bisa mengeruk emas di belantara Kalimantan itu. Dia meminta untuk mencarikan investor yang berani menghadapi risiko dan pantang menyerah. Vilderhoff merekomendasikan seorang pengusaha Kanada bernama David Walsh. Kala itu, Walsh tengah menjabat sebagai CEO BRIEX Gold Mineral Ltd, perusahaan pertambangan emas di Kanada. Guzman dan Vilderhoff lantas menyambut Walsh di Indonesia untuk membicarakan bisnis tersebut. Pada tahun 1993, sambil menyantap hidangan di salah satu restoran di Indonesia, Guzman dan Vilderhoff berhasil mengantongi kontrak proyek senilai $80.000 Amerika Serikat atau setara 904 juta dari Walsh. BRIEX bersedia membeli properti di Busang dan menunjuk Guzman sebagai manajer proyek. Setelah memperoleh dana dari perusahaan, Guzman membentuk tim khusus dan mulai menarik sampel kandungan emas dari dalam tanah. Setelah sampel dikumpulkan, Guzman mengatakan butuh waktu untuk menganalisa emasnya secara pribadi sebelum dikirim ke luar negeri. Saat itulah, Guzman menghancurkan cincin pernikahannya dan mencampurkan serpihan emas itu dengan sampel batu di Busang. Skema itu disebut salting dan berulang kali dilakukan Guzman. Dia menggunakan rasio sekitar 3 ons emas untuk setiap ton batu yang digali. Lab analisanya sangat meyakinkan dan membuat BRIEX berhasil mengundang perhatian para investor. Pada tahun 1995, BRIEX melalui Guzman mengklaim cadangan emas yang terkandung di lahan Busang itu berjumlah sekitar 30 juta ons. Setiap tahun, perusahaan terus meningkatkan potensi cadangan emas di lahan tambang tersebut. Bahkan, pada tahun 1997, BRIEX mengumumkan cadangan emas di tempat tersebut berjumlah 70 juta ons. Dia mulai membayar penduduk lokal untuk emas yang didulang dari sungai. Selama 2,5 tahun, dia menggunakan cara tersebut. Hipotesa cadangan emas di BRIEX terus naik seiring dengan harga sahamnya. Nilai jual saham di BRIEX melesat pesat di bursa saham Alberta hingga di level $200 Kanada. Para investor yang skeptis dengan bisnis tambang emas itu lantas mengirim auditor independen untuk mengecek komoditas logam mulia tersebut. Kala itu, para auditor menemukan itu bukan emas hasil tambang. Namun Guzman tidak kehabisan akal. Dia membeberkan teori vulkanik yang membuat para investor kembali percaya dan menanamkan modalnya. Harga saham BRIEX kembali melonjak. Saat itu, Guzman, Vilderhoff, dan Walsh menjual porsi sahamnya di BRIEX senilai $100 juta Amerika Serikat. Untung besar yang didulang dari Kalimantan tersebut lalu mengundang kecurigaan Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pada Maret tahun 1997, penipuan yang dijalankan Guzman mulai menghadapi konflik dengan Soeharto yang tidak mau Busang dikuasai sendiri oleh BRIEX.
Pemerintah Indonesia lalu mengubah izin eksplorasi BRIEX di Busang. Campur tangan pemerintah Indonesia ini menjadi awal dari skandal penipuan BRIEX. Perusahaan asal Kanada itu setuju untuk bekerja sama dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat, yakni Freeport-McMoRan Copper and Gold. BRIEX hanya diizinkan mengelola 45% kendali pengelolaan tambang tersebut, dan sisanya dikelola Freeport. Saat itu, saham BRIEX sempat anjlok hingga miliaran dolar. Gusman bahkan sempat dituduh menyebabkan kebakaran di seluruh kantornya guna menghancurkan seluruh barang bukti dan dokumennya. Untuk memperbaiki citra perusahaan, Gusman lantas menunjukkan sampel batu dan serpihan emas pada para investor. Harga saham pun kembali naik dan investor merasa sangat senang. Tapi setelah melakukan beberapa kali pengeboran, para penambang Freeport tidak menemukan satupun serpihan emas di Busang. Kecurigaan pun mencuat. Freeport menuntut Gusman untuk menjelaskan situasi tersebut. Saat skandal itu mulai tercium, Gusman langsung diterbangkan menggunakan helikopter ke Busang. Saat itu, satu-satunya orang yang bersama dia hanyalah pilot helikopter. Dalam perjalanan itulah Gusman dilaporkan hilang. Beberapa hari kemudian, tim penyelamat Indonesia berhasil menemukan tubuh Gusman yang sudah tidak bernyawa. Kabarnya, tubuh Gusman sudah tidak berbentuk, membusuk, dan sebagian anggota tubuhnya telah dicabik-cabik oleh binatang buas di hutan. Keluarga Gusman bahkan tidak diizinkan untuk melihat jenazahnya. Meski demikian, banyak hasil investigasi yang mencurigai kalau kematian Gusman hanyalah palsu dan dia masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Bahkan, salah satu wartawan investigasi Indonesia, yakni Bondan Winarno, mencurigai penemuan mayat Gusman di hutan Kalimantan. Menurut Bondan, sangat aneh jika jenazah itu sangat mudah ditemukan di tengah hutan belantara Kalimantan. Kejanggalan lainnya, Gusman diketahui memiliki gigi palsu, namun jenazah yang ditemukan tidak memiliki gigi palsu. Bondan Winarno merasa adanya pemalsuan atau kebohongan dari kematian Gusman. Pada tahun 2005, atau tepatnya setelah 8 tahun Gusman diberitakan tewas di belantara Kalimantan, salah satu istri Gusman, Geni de Gusman, mengaku masih menerima kiriman uang dari suaminya. Sang suami kabarnya tinggal di Brazil. Bahkan, Simon Sembiring, mantan ketua tim Busang di Departemen Pertambangan dan Energi, pun percaya bukan Gusman yang mati di hutan Kalimantan pada 20 tahun silam itu. Setelah pengumuman kematian Gusman, Walsh membantah mengetahui apapun soal penipuan tersebut. Dia lalu pindah ke Bahama dan meninggal karena serangan jantung 2 tahun kemudian. Sementara Vilderhoff merupakan satu-satunya yang dituduh bersalah atas penipuan tersebut. Setelah keluar dari penjara, Vilderhoff tinggal di Cayman Island dengan perjanjian khusus dengan pemerintah Kanada. Hingga saat ini, banyak orang yakin Gusman masih hidup. Salah satu pakar mengatakan, Indonesia merupakan tempat yang mudah untuk hilang dan bersembunyi. Setelah kejadian itu, harga saham BRIEX ambruk hingga ke level 0 dan membuat banyak investor mengalami rugi besar karenanya. Michael de Guzman lahir di Manila, Filipina pada 14 Februari tahun 1956. Guzman merupakan anak kelima dari 12 bersaudara. Ayahnya, Simplicio de Guzman, seorang insinyur geodesi. Guzman berkuliah di jurusan geologi Universitas Adamson dan lulus pada tahun 1977. Selama 10 tahun, dia bekerja di tambang emas milik Penguet Corporation. Tapi godaan dolar dan gaji besar membuat Guzman memutuskan meninggalkan istrinya Teresa de Guzman dan 6 anak mereka untuk merantau ke negeri seberang. Sebelum nyangkut menjadi kepala geolog di BRIEX Mineral sejak pertengahan tahun 1993, dia loncat dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya di Indonesia. Guzman, menurut Lawrence de Guzman, adik laki-lakinya,
sangat menikmati kerja di hutan belantara Kalimantan, mencari emas dan intan berlian. Lalu, di manakah Gusman sekarang?